Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, siswa kelas 3 sekolah dasar dimanapun adik-adik berada. Pada kesempatan ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita masuk ke pelajaran yang ke-7, yakni dengan tema hati tentram dengan berperilaku baik. Baik adik-adik, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baik adik-adik, kita lanjut kepada materi hati tentram dengan berperilaku baik. Jadi orang yang berperilaku baik hidupnya akan tentram, ya. Jadi berperilaku baik itu selalu banyak teman, karena orang-orang itu suka kepada orang yang baik. Maka secara otomatis kita akan mempunyai banyak teman ketika kita mempunyai perilaku yang baik. Banyak saudara dan dicintai orang banyak. Jadi kepada adik-adik, harapan saya agar kiranya selalu berperilaku baik, agar banyak dicintai oleh orang banyak, selalu banyak teman, banyak saudara dan sebagainya. Kemudian di dalam beramal, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Lanjut. Nah, untuk pembahasan yang kita fokuskan perbuatan baik pada materi ini adalah yang pertama tentang ikhlas. Di dalam materi hati tentram dengan berperilaku baik ini terdapat dua perbuatan baik yang menjadi pembahasannya. Namun pada pembelajaran kali ini kita fokus kepada yang pertama, yakni ikhlas. Jadi niat yang baik menjadi awal perbuatan yang baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa dan harta kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan amal kita. Jadi ini ada pengertiannya di sini, ya, pengertian ikhlas. Ikhlas artinya, ya, tolong diperhatikan. Ikhlas artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh ridhonya. Ikhlas itu menjadi syarat diterimanya amal. Jadi pada intinya bahwa ikhlas itu adalah kita mengerjakan sesuatu, niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat kita untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karena kita beramal agar kita dipuji oleh orang lain, bukan. Bukan karena kita beramal atau membantu orang lain karena kita ingin mendapatkan balasan dari orang lain.
itu bukan ikhlas namanya ya, adik-adik. Jadi ikhlas di sini adalah mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam segala perbuatan kita harusnya kita memperbaiki niat kita. Ini ada potongan hadis, innamal a'malu binniyat. Ya. Artinya sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Jadi segala yang kita lakukan itu adalah tergantung dari niat kita. Apa yang kita niatkan di awal kita melakukan itu, maka itulah yang akan kita dapat. Nah, jika niat kita hanya ingin dipuji atau memperoleh balasan materi, ya. Jika kita berniat hanya ingin dipuji oleh orang lain, hanya ingin memperoleh balasan materi dari orang lain, mungkin itu bisa kita dapatkan. Kita akan dipuji oleh orang lain, kita akan memperoleh balasan materi dari orang lain. Tapi maka pahala Allah Subhanahu wa taala tidak kita dapatkan. Jadi ketika kita berbuat tidak dengan ikhlas, maka pahala dari Allah itu tidak kita dapatkan. Nah, namun jika kita berbuat baik atau menolong orang lain tanpa pamrih, dalam artian kita tidak ingin dipuji atau memperoleh balasan materi, maka Allah akan mengganti balasannya dengan pahala dan keridhaannya. Jadi adik-adik perlu pahami bahwa janganlah berbuat sesuatu atau janganlah menolong orang lain, janganlah beribadah itu karena ingin dipuji oleh orang atau ingin mendapatkan balasan dari orang lain. Jangan seperti itu, karena kita sama sekali tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala jika kita mempunyai niat yang seperti itu. Berbuatlah kebaikan, baik itu ibadah kepada Allah maupun menolong orang lain, itu tanpa pamrih, tanpa mengharapkan dipuji, tanpa mengharapkan ada balasan dari orang lain. Ya, maka Allah yang akan menggantinya, Allah yang akan membalasnya dengan pahala dan keridhaannya. Ini ada contoh gambar. Ini ada gambar orang sedang melaksanakan salat, ya. Jadi di dalam melakukan ibadah salat ataupun ibadah-ibadah yang lain, ibadah salat, ibadah puasa, ibadah haji dan lain sebagainya, harapannya bahwa kita harus ikhlas, niat kita ikhlas karena mengharapkan pahala dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dikatakan orang soleh, tetapi kita semata-mata mengharapkan ridha dan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di sini ada gambar. Di sini ada anak kecil memberikan sumbangan kepada fakir miskin. Jadi di dalam menolong sesama manusia seperti ini, harapannya jangan sekali-kali kita menolong karena mengharapkan ingin dipuji oleh orang lain. Jangan sekali-kali kita melakukannya karena ingin mendapatkan balasan dari orang lain. Tapi niatkan dalam hati bahwa ini kita ikhlas karena Allah, maka insya Allah pahalanya akan kita dapat dan Allah akan meridhai apa yang kita lakukan. Jadi bisa adik-adik bagaimana kita menilai keikhlasan kita.
ketika kita melakukan sesuatu atau membantu orang lain, coba-coba kita membantu orang lain, ketika kita tidak mendapatkan balasan dan tidak mendapatkan pujian dari orang lain, dan itu tidak menjadi masalah bagi kita, kita tidak merasa tersinggung, kita tidak merasa kecewa, maka disitulah kita sebenarnya berbuat ikhlas semata-mata karena Allah. Namun sebaliknya, ketika kita menolong orang lain, tapi orang lain itu tidak memberikan balasan, ataupun tidak memberikan pujian, ataupun tidak memberikan rasa terima kasihnya kepada kita, dan kita merasa jengkel, atau bahkan kita mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang itu, maka di situ menjadi salah satu bukti bahwa kita tidak ikhlas memberikan bantuan kepada orang lain. Jadi mungkin bisa kita biasakan supaya ketika kita menolong orang lain, ketika kita beribadah kepada Allah, itu semata-mata karena Allah, bukan karena pujian, bukan karena ingin mendapatkan balasan dari orang lain. Nah, lanjut. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Ini dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 ya. Ini ada dalam Al-Qur'an ya. Maksud dari ayat ini bahwa kita disuruh menyembah kepada Allah ya. Maksudnya memurnikan ketaatan kepada Allah, kita ikhlas hanya menyembah Allah, kita hanya beribadah hanya kepada Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahalanya Allah, bukan karena ingin dipuji orang lain. Kita memberi atau membantu orang lain bukan karena ingin mendapatkan balasan, bukan karena ingin mendapatkan pujian, tapi hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga dipahami ya adik-adik sekalian. Selanjutnya di sini ada latihan, ada 5 nomor soal. Jadi silahkan dikerjakan. Ini yang pertama, ikhlas artinya ya. Yang kedua, ikhlas menjadi syarat diterimanya. 3, niat yang titik-titik menjadi awal perbuatan yang baik. Kemudian yang keempat, niat yang titik-titik akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas. Kemudian yang terakhir, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dilihat dari titik-titik. Jadi, soal latihan ini terkait dengan materi kita yang kita bahas tadi. Jadi, ketika adik-adik memperhatikan materi ini dari awal sampai saat ini, maka insya Allah adik-adik bisa menjawab kelima soal ini. Karena kelima soal ini, jawaban dari kelima soal ini tentunya terangkum atau terdapat di dalam materi yang telah kita bahas tadinya. Baik adik-adik, terima kasih. Untuk selanjutnya untuk materi untuk kelas 3 tentang hidup tentram dengan berperilaku baik ini, tentunya masih ada kelanjutannya, yaitu mengharapkan pertolongan ya. Kita mengharapkan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Inilah materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih banyak telah menonton video ini,
dari awal sampai pada saat ini. Selanjutnya saya tidak lupa meminta kepada teman-teman atau adik-adik sekalian agar kiranya untuk membantu perkembangan channel YouTube ini, sehingga bisa lebih bermanfaat kepada banyak orang, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah, subscribe, kemudian like, kemudian komen, berikan masukan, apa-apa yang perlu ditambahkan, apa-apa yang menjadi koreksian, ya. Semoga bisa kita perbaiki untuk video-video kedepannya. Kemudian untuk kebermanfaatannya kepada orang banyak, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya lebih bermanfaat lagi. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.